Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi di edisi Rabu 28 Juli 2021. Kita bersyukur kita boleh dituntun Tuhan dan damai sejahtera Allah memenuhi kita. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Allah Tuhan kami. Pagi ini Engkau mengaruniakan hari baru. Kami menyambut dengan gembira, dengan sukacita bahwa Allah penuh rahmat. Kami menyiapkan hati kami diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong, memimpin dan menyertai kami. Kami mendapatkan rema, pedoman dari firman Tuhan ini. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah bagi kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Markus pasal 6, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus pasal 6, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Kamu harus memberi makan. Banyak orang begitu mudah berkata, bertutur tentang kasih dan tentang hidup berbagi. Tetapi pada prakteknya di antara orang-orang itu begitu susah untuk mewujudkan apa yang mudah dikatakan. Terlalu banyak dalih yang sering dikemukakan, entah itu alasan finansial pun karena alasan lain. Padahal pada dirinya ada saja hal yang bisa dibagikan untuk kebaikan bersama. Dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid punya alasan yang menurut kita sangat masuk akal bagi mereka untuk menolak perintah Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Alasan yang masuk akal itu ialah mereka berada di tempat yang sunyi, jauh dari tempat yang memungkinkan mereka membeli atau mendapatkan makanan. Alasan lain mungkin menyangkut kemampuan keuangan untuk memberi makan orang yang begitu banyak. Tentu Yesus punya alasan kuat bagi murid-muridnya dengan perintah, kamu harus memberi mereka makan. Hal yang kita lihat dari teks ini, bahwa dengan perintah itu Yesus mengajar murid-murid untuk melihat potensi apa yang dimiliki yang dapat digunakan dalam komunitas orang banyak itu. Perintah itu juga sesungguhnya sebuah pengajaran akan arti kepekaan terhadap situasi orang-orang yang dilayani. Atas semua itu, Yesus mengajar mereka bahwa ia ada di tengah-tengah mereka dan berkuasa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam kehidupan pelayanan kita tidak dapat lagi berdalih
untuk mengelak dari tanggung jawab memberi makan mereka yang haus dan lapar secara jasmani, terlebih secara rohani. Sekecil apapun potensi yang dimiliki, ketika dibawa dan diserahkan pada Tuhan, akan sangat berarti bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kami boleh dilawat oleh firman-Mu pada pagi ini. Begitu luar biasanya Tuhan menjumpai kami. Kami dikuatkan, kami ditopang. Kami diajar dari firman Tuhan. Sekecil apapun potensi yang ada pada diri kami, ketika kami serahkan pada Tuhan, kami boleh dituntun untuk melakukannya dan boleh berarti bagi sesama kami. Pakailah kami ya Bapa untuk boleh menolong, untuk boleh berbagi bagi sesama kami, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa perjalanan kehidupan kami hari ini. Tolong kami ya Tuhan, lindungi kami. Lindungi anak-anak-Mu dalam bekerja. Lindungi keluarga kami dalam perjuangan-perjuangan yang sementara sekolah dan kuliah. Kami menikmati cinta kasih Tuhan. Bersama seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Peliharakan dan berkati ya Bapa. Lindungi dalam kasih-Mu. Mereka tetap sehat semuanya. Mungkin ada yang sakit, kiranya disembuhkan oleh Allah. Yang mengalami kedukaan, hiburkan. Yang dalam kondisi mengalami tekanan-tekanan hidup, topang dan teguhkan. Bahkan orang tua kami yang menikmati hari-hari tua, selalu disehatkan oleh Tuhan. Ada yang berulang tahun hari ini, sempurnakan syukur mereka. Bahkan menikmati keberhasilan, sempurnakan pengucapan syukur anak-anak-Mu. Pemerintah kami Tuhan berkati terus berkarya. Semua garda terdepan hari ini TNI Polri, relawan, gugus tugas COVID-19, relawan, juga semua para dokter, para medis, tenaga kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mereka mampu melayani dengan baik. Pimpinlah kehidupan kami hari ini dan kami lalui dengan baik. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.